Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown episode ke-6 dari series Agatha All Along, yang setiap minggunya rilis satu episode. Tambah seru ya teman-teman. Gila sih, menurut aku ini adalah series yang out of the box banget ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas nih scene per scene dari episode ke-6. Tapi sebelum itu kita flashback dulu nih ya. Di episode 1 kemarin kita melihat bagaimana Billy membantu Agatha dalam terbebas dari sihir kutukan Hex Wanda. Kemudian membuat Agatha kehilangan kekuatannya. Bersama dengan Tin, mereka membentuk coven terdiri dari penyihir-penyihir seperti Lilia Calderu, Jennifer Kale, Alice Wu Gulliver. Episode kedua mereka berhasil masuk ke The Witches Road, namun tantangan baru datang dari para Salem Seven, 7 penyihir Salem yang ingin membalaskan dendam ke Agatha. Di episode ketiga, Witches Road memberikan ujian bagi setiap penyihir. Ujian pertama jatuh kepada Jennifer Kale dan ia lulus, namun mereka kehilangan Miss Hart. Episode keempat, ujian Witches Road berlanjut ke Alice Wu Gulliver. Dengan bertambahnya penyihir baru, Rio Vidal menggantikan Miss Hart. Alice pun berhasil menghadapi ujiannya dan mengakhiri kutukan sihir bloodline keluarganya. Di episode kelima, ini khusus ujian untuk Agatha Harkness, bertepatan dengan bulan darah atau Blood Moon. Namun Alice Wu mati berkorban demi menyelamatkan penyihir lain. Kekuatannya habis diambil oleh Agatha. Dan di akhir episode 5 kemarin terungkap bahwa Tin adalah Billy Maximoff, lengkap dengan sihir energi birunya dan mahkota penyihirnya persis seperti ibunya Scarlet Witch, Wanda Maximoff. Jadi itu ya sedikit flashback untuk 5 episode sebelumnya. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoi, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoi. Oke, langsung aja kita bahas scene per scene breakdown episode ke-6 series Agatha All Along. Here we go. Oke, di episode ke-6 kali ini khusus menceritakan Tin, flashback 3 tahun lalu ya guys, bertepatan dengan event WandaVision tahun 2023 dengan judul Family by Dayside, familiar di sisimu. Familiar ini sebutannya Agatha kepada Billy. Terlihat di sini seorang remaja bernama William Kaplan, lengkap dengan pakaian Yahudinya. Aku agak kesel ya melihat penampilan budaya-budaya Yahudi ini, apalagi kental banget di awal episode ini. Bener-bener ya Israel ini. Mengingat bagaimana keadaan Palestina sekarang yang kemarin aku lihat videonya dibakar hidup-hidup. Ya ampun, sumpah gak tega banget ya guys. Well, bagi kalian yang mau mendengarkan monggo, yang mau skip aja bagian part Yahudi ini. Terlihat William Kaplan pagi itu memimpin doa tempat ibadah Yahudi dengan setelan jas hitam. Ia mengenakan dasi birunya. Ia juga memakai topi kipah Yahudi berwarna biru serta jubah talit putih Yahudinya. Ia memimpin doa dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, dan mengambil gulungan kitab Torah atau Torah Scroll untuk dibacakan gitu, dan melanjutkan doa-doa Ibrani bangsa Yahudi. Terlihat selebaran bergambar William Kaplan bahwa pagi itu doa dipimpin oleh dirinya. The Magic Mitzvah, pemimpin doa, yaitu William Billy Kaplan, lambang bintang Daud Israel, dan tertulis Eastview atau kota tetangga Westview tempat tinggal si Billy ini. William Kaplan memimpin doa dan menjadi pendeta Yahudi muda di kuil Kol Emet atau Kol Emet Temple. Jadi ini beneran ada kuilnya ya, kuil Yahudi Kol Emet. Ia membuka gulungan Torah dan kembali melantunkan doa-doa bahasa Ibrani sambil bernyanyi. Dilanjutkan dengan dugem-dugem bareng orang tuanya dan para orang-orang yang beribadah gitu, pesta. Dan terlihat di sini orang tua William Kaplan, Jeff Kaplan dan Rebecca Kaplan. Di komik Marvel sendiri, William Billy Kaplan pertama kali muncul dalam komik Young Avengers isu 1 tahun 2005. Sedangkan orang tuanya Jeff dan Rebecca pertama kali dikenalkan pada isu ke-7 di komik yang sama tahun 2005. Di komik Young Avengers diceritakan bahwa jiwa Billy Maximoff terlahir kembali, reinkarnasi ke tubuh Billy Kaplan, dan orang tua biologikalnya ialah Jeff Kaplan, seorang dokter kardiologi spesialis jantung pembuluh darah, dan ibunya Rebecca Kaplan, seorang psikologi. Terlihat orang tuanya ini sangat menyayangi si Billy Kaplan. Seorang temannya memanggil nama William ke Billy. Yap, sesuai di komik ya, nama panjangnya si Billy ini adalah William Billy Kaplan. Ia pun berdansa dengan Yahudi lain. Mereka berjoget dan berpesta sore itu. Billy pun melihat di sana ada booth untuk membaca garis tangan peramal itu, palm read, yang ternyata di sana ialah Lilia Calderu. Billy ingin membaca masa depan, namun ia sedikit takut akan hasilnya. Segera Lilia Calderu membaca tangannya. Bagian kanan seketika lampu pun berkedip. Lilia merasakan energi yang besar. Kilasan di bola kaca Lilia menampilkan baju Billy yang ia kenakan selama di The Witches Road. Lilia Calderu berkata bahwa garis tangan Billy ini bercabang 2. Banyak artinya mengenai hal ini, termasuk menjadi dirimu yang baru. Serta di sini William Billy Kaplan terheran-heran.
Percabangan dua garis tangan ini bisa mengartikan kehidupan William yang akan berubah. Di sini kita panggil William Kaplan aja ya, sebelum kerasukan rohnya si Billy Kaplan, baru nanti kita panggil Billy Kaplan. Lilia langsung spontan mendapatkan penglihatan dan berkata, "The Tower Reversed." Ini merupakan Easter egg kartu tarot Agatha All Along, di mana kartu tarot Tower Reversed ini memperlihatkan mahkota Billy berwarna biru di atas tower. Jadi kartu ini mengartikan dirinya ya guys. Kartu tarot The Tower Reversed ini berarti penolakan terhadap transformasi perubahan pribadi, menandakan keengganan untuk sukarela menerima hal yang baru. Benar-benar menggambarkan si William Kaplan yang nantinya akan menjadi Billy Kaplan. Lilia pun sudah meramal masa depannya si Billy. Ingat ya teman-teman, bahwa set tahun flashback ini adalah 3 tahun sebelum event Agatha All Along. Event WandaVision terjadi di musim gugur 2023. Scarlet Witch mati di Multiverse of Madness pada musim gugur 2024, tepat 1 tahun. Sedangkan Agatha Harkness berkata ia terpenjara di Westview selama 3 tahun sejak 2023 sampai 2026. Dia baru bebas. Jadi walaupun Scarlet Witch udah mati di Multiverse of Madness tahun 2024 timeline MCU, Agatha baru terlepas dari sihir Wanda di tahun 2026 karena pertolongan Billy Kaplan. Official mengenai set tahun timeline ini bisa kalian baca di official MCU timeline book by Kevin Feige. Nah jadi ingat ya, set waktu flashback ini di tahun 2021 saat event WandaVision. William Kaplan pun kayak takut gitu dengan tingkah Lilia yang aneh, segera meninggalkannya dan berkata bahwa dekorasi ruangan ramalannya si Lilia ini mirip film-film awal Dario Argento. Dario Argento ini adalah seorang direktur film horor dari Italia yang terkenal di era tahun 80-an dan 90-an. Lilia berkata kepada Billy atau William, nikmati masa sekarang, jangan mengkhawatirkan hari esok. Lilia pun melihat jaket Billy. Ia langsung menggunakan spidolnya menggambar, menuliskan simbol sigil berbentuk M ke Billy di sebuah batu kayu kecil gitu dan memasukkannya ke jaketnya. Terungkap sudah ya guys, siapakah yang menanam sigil M kepada si Billy ini adalah Lilia Calderu, sehingga mensensor setiap ucapan oleh si Tin ini tentang dirinya sendiri yang seorang Billy Maximoff. Namun perhatikan adegan ini, karena Lilia ini seperti kerasukan sehingga dia kayak baru tersadar apa yang sudah terjadi dan lupa akan semua yang ia lakukan sebelumnya. Siapakah yang mengendalikan pikiran Lilia Calderu? Siapa yang merasukinya sehingga membuat sigil tersebut hingga melupakan hal itu? Mephisto? Lagi-lagi Mephisto. Itu cuma dugaan aja ya. Simbol sigil ini juga terlihat pada setiap kartu tarot di series Agatha All Along yang menggambarkan masing-masing para penyihir di Coven of Chaos. Agatha Harkness, Jennifer Kale, Alice Wu Gulliver, Lilia Calderu, dan Billy Maximoff. Lilia bahkan tak ingat dengan si Billy itu. Jadi kemungkinan sigil yang dirapal oleh Lilia ini juga terpengaruh kepada dirinya. Karena mengacu di episode keempat, Agatha berkata bahwa setiap penyihir yang nge-cast mantra sigil itu akan berefek ke si penyihir itu juga. Jadi mungkin dia lupa karena efek sigil. Segera ia memberikan jaket itu kepada pihak panitia yang sudah berisi mantra sigil. Maka dari itu Lilia seperti tidak mengenal Billy ketika di episode kedua bertemu dengan Agatha. Pihak polisi pun menghentikan pesta. Ternyata ada anomali terjadi di Westview dan menyuruh mereka semua untuk menyelamatkan diri. Peringatan emergency diberikan ke setiap smartphone di jam 5:02 sore. Angka 5 dan 2 ini merujuk ke komik Marvel. Angka 5 merujuk ke komik Young Avengers yang rilis tahun 2005 dan 02 merujuk ke isu komik Young Avengers isu kedua, di mana di isu ini para Young Avengers bersama dengan Hulk, Amadeus Cho, Billy Kaplan dan Young Avengers lainnya beraksi melawan kejahatan. Yap, anomali Westview ini adalah ketika Wanda akhirnya sadar dan hendak menghilangkan kubah Hex Chaos Magic-nya ya guys di episode-episode terakhir series WandaVision. Segera Billy dan orang tuanya menjauh dari anomali Westview mengendarai mobil mereka. Banyak mobil polisi, lulu lalang, dan pihak militer yang mendekati Westview, di mana kubah Hex Wanda sudah mulai mengecil dan menghilang karena mereka mau menyelamatkan warga sipil yang disandra Wanda itu. Billy mendengar radio sitcom Wanda di episode 1 era tahun 50-an hitam putih. Berbunyi suara Wanda dan Vision di episode 1 saat opening, istriku dengan piring terbangnya, kata Vision, suamiku dengan kepalanya yang keras, kata Wanda. Jadi seiring dengan mengecilnya dan hilangnya kubah Hex Wanda itu, maka sitcom Wanda itu kayak mengulang lagi ya, diputar ulang rewind dari sitcom episode pertama era hitam putih hingga ke sitcom era terakhir. Biar jelas maksud aku itu nonton ya rewatch series WandaVision. Billy memegang lambang sigil yang dibuat Lilia dan sedikit bingung kenapa ada lambang begitu di jaketnya. Billy pun terkejut dan melihat
Hex Wanda Maximoff yang berwarna merah lewat jendela mobil. Rebecca dan Jeff pun teralihkan melihat ke belakang anomali kubah Wanda yang kian mengecil. Tanpa mereka sadari, mobil dari arah berlawanan datang, membuat mereka kecelakaan dan menabrak pohon. Terlihat ada pamflet selamat datang, welcome to Eastview, kota tempatnya si William Kaplan. Mobil depan yang membuat Billy kecelakaan kemungkinan mobil-mobil yang hendak pergi ke Westview untuk menyelamatkan warga. Bisa aja ini salah satu mobilnya Jimmy Woo, Darcy Lewis, ataupun pihak SWORD, Monica Rambeau, dan juga mobil bawahan dari Director SWORD, yaitu Director Howard ya guys, yang emang di episode terakhir WandaVision berusaha masuk ke Hex Wanda untuk menangkap WandaVision dan juga Billy Tommy. Rebecca dan Jeff Kaplan selamat, namun naas William Kaplan tidak selamat. Bagian samping mobil menghantam tepat di tempat ia duduk dan menghancurkan sebagian besar samping mobil. Terlihat di sini kubah si Wanda mengecil. Nah, di sini nih momen si Billy itu ketika jiwa William Kaplan yang asli sudah hilang atau mati, maka jasad tanpa jiwa ini dirasuki oleh jiwa Billy Maximoff sesaat setelah Wanda menghilangkan hexnya di Westview. Jiwa Billy Kaplan travel ke tempat jasad makhluk di sekitaran Westview yang sudah tidak ada jiwa, dan kebetulan William Kaplan kecelakaan di sana. Cuman agak ada plot hole gitu ya menurutku, yang membingungkan tentang si Lilia Calderu berada di sekitar Westview pada event WandaVision, tapi terlihat ia tidak merasakan apapun. Padahal kan dia penyihir juga ya, apalagi itu Scarlet Witch, penyihir merah, kayak nggak mungkin banget sih. Terlihat di sini Billy terbangun dan berteriak Tommy bersamaan dengan suara perpisahan Billy dan Tommy di WandaVision. Berkata, selamat malam Billy, selamat malam Tommy. Ini setelah mereka berdua dicium oleh si Wanda dan juga Vision ya guys. Sedih banget. Kalau ingat momen-momen WandaVision itu adalah series terbaik menurut aku. Rebecca Kaplan meminta bantuan polisi wanita Eastview untuk membantu anaknya Billy yang ternyata adalah Alice Wu Gulliver. Ternyata 3 tahun yang lalu Alice Wu ini kerja sebagai polisi aktif di Eastview. Episode kedua, Alice berkata dia dipecat dari kepolisian. Billy pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia tampak panik dan bingung karena ia berada di tubuh baru, dan ini membuatnya kayak orang hilang gitu ya guys, amnesia. Sebenarnya kalau versi komik 11-12 lebih kurang sama ya guys. Bedanya kalau di komik itu jiwa Billy dan Tommy itu merupakan pecahan jiwanya Mephisto, penguasa neraka iblis yang terlahir reinkarnasi dari mulai bayi hingga remaja guys. Kalau versi MCU kan kayak dipersingkat waktunya langsung ketika mereka remaja. Di dalam dunia sihir, proses transfer jiwa ke tubuh lain menggunakan black magic beneran ada ya guys dalam sihir voodoo bangsa Afrika. Kalian boleh nonton film The Skeleton Key tahun 2005 di mana jelas di sana dibahas bagaimana sihir African voodoo atau hoodoo bisa mentransfer jiwa seseorang ke tubuh yang baru. Billy pun mendengar suara dan pikiran asli orang tuanya tentang dirinya, menunjukkan kekuatan sihir Billy masih ada pasca event WandaVision tanpa harus belajar. Ia bisa read mind atau mind bending. Billy pun berkata bahwa orang tuanya tidak boleh bertengkar. Kasian ya Scarlet Witch jauh-jauh mencari Billy melalui multiverse dengan Darkhold. Padahal ia ada di kota sebelah itulah ya teman-teman. Karena dia ini tersembunyi si Billy ini karena sigilnya Lilia Calderu sehingga tidak bisa disadari oleh Scarlet Witch. Esoknya ia sudah boleh pulang ke rumahnya di Eastview dengan diagnosis dokter bahwa ia amnesia ringan. Billy masuk ke rumahnya dan melihat foto-foto dari pemilik tubuh sebelumnya, William Kaplan. Anjing mereka Greg terlihat tidak menyukai Billy, namun Billy terlihat sayang karena mengingatkan dirinya dengan anjingnya Sparky yang dibunuh Agatha Harkness. Billy pun berteriak karena mendengar suara-suara kekhawatiran orang tuanya membuat kepalanya pusing. Si Jeff dan Rebecca, ia pun ke atas ke kamarnya. Billy menyadari bahwa William Kaplan memiliki kehidupan yang sempurna dulu, namun ia sudah mati. Billy masuk ke kamarnya si William dan melihat poster-poster koleksi William Kaplan. Poster-poster film Disney, Alice in Wonderland, A Wonderful Wizard of Oz, The Black Cloud Dawn, dan yang lainnya. Sambil menatap cermin, ia berkata, sekarang diriku bernama William Kaplan. William Kaplan, William Kaplan, dan terus mengulanginya. Jadi ada momen di mana Billy ini berusaha untuk melupakan masa lalunya. 3 tahun sudah berlalu sejak peristiwa sebelumnya. Jadi sekarang set tahunnya udah present ya teman-teman, yaitu tahun 2026. Billy pun bertemu dengan Eddie malam itu di mobilnya, dan Billy menunjukkan simbol sigilnya yang seperti teka-teki gitu. Perlu kalian ingat bahwa ini sudah lewat 3 tahun sehingga Billy ini sudah sedikit lupa dengan dirinya sendiri, yaitu Billy. Di sini ada adegan-adegan pelangi antara si Billy dan Eddie, ini kita skip aja guys. Sesaat ia berpindah ke tubuh William Kaplan mungkin dia ingat, namun seiring berjalan waktu berkas memori mengenai masa lalunya di Hex Wanda mulai memudar ya guys. Dan sekali lagi Billy harus menginvestigasi mengenai dirinya, origin story tentang asal usulnya. Di mobil ini banyak scene-scene pelanginya aku skip dan cut
aja ya gengs, tidak kuceritakan. Di sini Billy mengajak Eddie dan memperlihatkan hasil risetnya. Orang-orang banyak berpikir bahwa kubah merah Hex itu adalah latihan Avengers yang kacau. Kenyataan aslinya ditutupi dari publik bahwa itu adalah ulah penyihir merah Scarlet Witch, Wanda. Terlihat Billy mengumpulkan berita-berita di surat kabar, koran mengenai anomali dan fenomena Hex Wanda di Westview. Tertulis, Westview covered by huge red dome. Examining the red dome, anomaly and impact. Terlihat banyak banget ya pemberitaannya. Billy Kaplan pun sedang menonton YouTube Jennifer Kale yang review tentang skincare-nya. Jadi jauh sebelum terbentuknya Coven Agatha, para penyihir Jennifer, Lilia, dan Alice ini pernah memiliki koneksi hubungan dengan si Billy Kaplan ini ya guys. Di bagian belakang, kalian bisa perhatikan the poster film Saw dan poster film Carrie tahun 1970-an. Tapi aku lebih suka yang versi remake 2013 ya. Kalian wajib nonton film Carrie ini tentang sihir-sihir juga guys. Dan juga perhatikan di belakangnya ada poster yang mirip Wiccan versi komik ya gengs, hitam putih gitu. Wah keren banget artnya. Billy pun menunjukkan video amatir di YouTube Hex Wanda yang menunjukkan simbol aneh besar rune. Ini adalah rune yang dibuat Wanda ketika bertarung dengan Agatha, membuat Agatha nggak bisa menggunakan kekuatan sihirnya ya. In a given space, only the witch that casts the rune can use her magic. Jadi rune itu membuat penyihir lain gak bisa menggunakan kekuatannya kecuali si pembuat mantra rune itu sendiri atau penyihir merah. Billy berkata penduduk Westview gak mau membicarakan kejadian itu. Namun Billy bertemu dengan orang anonim yang pernah tinggal di situ di Reddit dan ternyata itu adalah Ralph Bohner. Di akhir WandaVision terlihat deleted scene Ralph Bohner, Quicksilver palsu MCU yang diperankan oleh Evan Peters. Jadi secara anonim tim bertemu dengan Ralph Bohner di platform Reddit. Billy bertanya apapun yang diingat oleh si Ralph ini. Ia bercerita sambil bersedih bagaimana sihir Wanda Maximoff menghancurkan hidupnya dan mentalnya. Bisa kalian lihat raut wajah si Ralph ini ketakutan. Dirinya tersandra mantra jahat Wanda, merubahnya bagi boneka yang terus memerankan karakter-karakter aneh sitcom yang bahagia dan menyiksa psikis serta mentalnya. Dari point of view Ralph inilah kita bisa melihat betapa mengerikannya side effect dari sihir Chaos Magic Wanda. Ralph pun akhirnya jadi kena mental dan jadi orang ketakutan serta delusional. Ia juga jadi insomnia yang terbangun setiap malam dan menjerit. Side effect-nya emang beda-beda sih dengan orang-orang di Westview. Beberapa masih terlihat bahagia ya gengs di Westview pada awal episode Agatha All Along. Tapi kalau yang mentalnya nggak kuat kayak si Ralph Bohner, ya jadi seperti ini. Billy mendengar nama Agatha Harkness di pikiran Ralph dan langsung bertanya mengenai Agatha. Mendengar nama Agatha, Ralph langsung menolak untuk bicara karena Agatha adalah bagai mimpi buruk baginya. Nasib Ralph Bohner lebih buruk daripada orang-orang yang menderita di Westview. Ia segera mengeluarkan jimat tengkorak hewan kayak orang gila gitu. Bener-bener kasihan ya guys. Ralph berkata Agatha membajak hidupnya, merubahnya jadi suami bohongannya, dan jadi boneka Agatha, mencuri rumahnya, menghancurkan properti rumahnya juga, serta membuat Ralph menyandra wanita di lotengnya, merujuk ke Monica Rambeau di WandaVision. Ralph pun sambil menangis mengingat hal itu. Ia juga berkata bahwa menjadi teman yang buruk bagi anak-anak Wanda. Bahkan Agatha menyuruh Ralph meracuni anjing mereka Sparky. Jadi ketahuan ya, sebenarnya yang bunuh Sparky ini ternyata si Ralph Bohner guys, disuruh oleh Agatha. Memang jahat si Agatha ini. Mentalnya si Ralph ini kena banget ya guys, kasihan. Billy bertanya, Wanda dan Vision punya anak, katanya gitu. Ralph pun mengiyakan bahwa Wanda ada 2 anak kembar twin, Billy and Tommy. Ralph juga berkata si kembar ini hilang dan Vision itu seperti dipretel oleh Sword. Nah, ini Vision yang dimaksud adalah Vision yang warna merah ya guys, bukan White Vision atau Vision putih. Kalau Vision putih kan dia kabur. Ralph pun berkata bahwa Agatha seperti tersandra di Westview menjadi orang aneh, layaknya penghuni Westview, dan memperingatkan Billy untuk menjauhi Agatha. Di sini Ralph Bohner tahu semua ya gengs, informasi itu kayak lengkap banget. Setelah memberikan informasi kepada Billy, ia meminta bayaran uang cash atau tunai atau diskon setengah harga tiket pertunjukannya di Paramus, New Jersey. Kita nggak tahu pertunjukan apa yang Ralph Bohner lakukan di Paramus, New Jersey, tapi kita tahu bahwa New Jersey adalah kota di Amerika dengan julukan The Gate of Hell atau gerbang neraka, The Devil atau setan serta iblis. Wow, bener-bener apakah si Ralph Bohner ini masih Mephisto? Gak mungkin ya guys, karena Mephisto itu diperankan oleh Sacha Baron Cohen yang akan muncul di Ironheart. Billy pun akhirnya mendapatkan semua informasi yang ia perlukan. Billy sampai ke rumahnya dan
menolak ajakan orang tuanya untuk nonton film bersama. Di kamar, ia melanjutkan risetnya tentang anomali Westview dan terlihat poster penyanyi Lorna Wu, menunjukkan poster konser dari ibunya si Alice Wu ini ya, Lorna Wu of a Coral Shore. Di episode kedua di Westview Mall, Billy ini berkata kepada Agatha bahwa ibunya tuh kayak nonton konser dari si Lorna ini sebelum meninggal. Tapi ini kayaknya dia cuma bohong sama si Agatha ya. Sebenarnya yang nonton konser itu ya dirinya sendiri ya teman-teman, karena memang ia fansnya Lorna Wu Ballad of the Witches Road. Billy pun memutar lagu ibunya si Alice versi Lorna Wu The Coral Shore Ballad of the Witches Road sambil menulis footnote mengenai nasib Wanda, Vision, Tommy dan Billy, serta menulis bahwa Agatha masih di Westview. Status Wanda yang mati, Vision yang dipretel, Tommy yang hilang, serta dirinya sendiri. Sambil terus mencari arti simbol sigil yang menginterpretasikan simbol-simbol tersebut ke dalam berbagai gambar untuk mencari tahu artinya. Billy juga nge-breakdown simbol sigil ini ya menjadi satu angka 3 huruf. Angka 2, huruf M, huruf N, dan huruf W. 2M kemungkinan berarti 2 Maximoff, Tommy Billy. Huruf W itu Wanda, dan N itu akronim untuk Vision. Mungkin aja. Ia juga riset di internet mengenai Agatha Harkness namun nihil. Namun ketika sekali lagi meresearch mengenai nama Agatha, ia pun diarahkan untuk masuk ke blog misterius. Di blog itu banyak pertanyaan tentang Salem Witch Trial atau tragedi berdarah Salem, di mana di Massachusetts pada tahun itu pemerintah dan warga membunuh banyak laki-laki dan wanita yang terduga penyihir kayak dituduh gitu. Memang itu merupakan fakta sejarah dan ada ceritanya ya guys. User dengan nama Ford Eval Warlock berwarna hijau mengungkapkan informasi banyak tentang Agatha dan foto lawasnya si Agatha, dan ia bahkan tahu mengenai Evanora Harkness. Curiga banget dengan user Ford Eval Warlock ini dengan warna hijau di tulisannya. Ini mungkin merujuk ke The Green Witch Rio Vidal ya, atau mungkin bisa juga penyihir lain yaitu The Emerald Warlock, penyihir hijau seperti di komik. Ya pasti banyak ya penyihir-penyihir yang mungkin akan muncul. Billy segera membaca komentar-komentar tersebut dan melihat foto coklat Agatha, mulai mencari dan menggenerator foto tersebut untuk mendapatkan informasi lain. Muncul sebuah surat kabar jadul gitu mengenai ledakan Zeppelin yang menewaskan 30 orang. Ada fotonya Agatha yang selamat di sana. Terus juga ada pemberitaan foto Joelyn asli di tahun 1972, serta situs Brujapedia berkata bahwa Joelyn adalah Agatha Harkness. Billy langsung berselancar di website Brujapedia dan menemukan nama Agatha Harkness. Di atasnya ada nama Abigail Adams atau istri presiden kedua United States. Beberapa nama lainnya itu nama random aja ya gengs. Di blog Brujapedia itu, Billy menemukan informasi bahwa Agatha Harkness ini membunuh semua coven penyihirnya. Diteriaki dijuluki The Witches Killer, mendapatkan kekuatan jahat juga, kekuatan besar, serta merupakan penyihir yang selamat dalam The Witches Road. Sembari ia pun tersadar bahwa lagu dari Lorna Wu itu mengarah ke The Witches Road, memberikannya ide untuk menempuh jalan The Witches Road dan menemukan Agatha Harkness. Serta di sini kelihatan banget bahwa dia ini hendak mencari si kembarannya Tommy Maximoff. Jadi kayak dia itu tidak mencari ya teman-teman Scarlet Witch, tapi mereka mencari Tommy karena ia tahu bahwa Scarlet Witch itu sudah mati ya gengs, berdasarkan informasi Ralph Boner. Billy segera malam itu mengendarai mobil yang menuju Westview. Ia parkir dekat rumahnya Agatha di depan bangunan rumah Wanda. Billy melihat rumah Wanda itu ya guys di WandaVision. Segera Billy membuka buku mantranya untuk merapal sihir pembatalan release spell yang dimana membutuhkan barang-barang pribadinya si Agatha. Segera Billy malam itu menyelinap masuk ke rumah Agatha, di mana Rio Vidal datang ke rumah Agatha sama seperti di episode pertama, tapi di sini nggak dilihatin Rio Vidalnya. Dan ini berdasarkan point of view Billy Maximoff. Billy melihat keluar jendela Agatha sedang minum dengan Rio dan berbincang. Segera masuk lewat jendela atas kamar Agatha. Ia mencari kalung brooch Agatha, namun menjatuhkan lampu kamar membuatnya ketahuan. Segera Agatha mengejar si Billy dan terlihat Agatha memakai baju kaos Boner Family Reunion. Karena kan ini rumahnya Ralph Boner. Jadi ya bajunya si Boner. Bajunya beda ya dengan versi episode 1 karena ini point of view di luar dari mantra Wanda. Agatha mengejar Billy hingga terkena mobil Sharon Davis. Waduh, Miss Hart ya. Udah mati dia guys. Di imajinasi Agatha dirinya seperti di kantor polisi dan hendak menginterogasi si Billy ini. Kayak di episode pertama. Di episode pertama si Billy tuh kayak diam aja. Padahal di sini ternyata dia tuh ngomong terus sama Agatha, tapi karena sihir Wanda dia kayak tersensor gitu ya guys. Padahal sini udah jelas si Billy itu menjelaskan maksud dan tujuannya. Jadi kayak kena sensor. Kemudian scene terlihat sama dengan episode 1, namun dari point of view Billy, dan kelihatan kocak dan aneh banget si Agatha ini ya. Namun yang anehnya Rio Vidal kemana ya guys? Kok nggak kelihatan? Dari mulai memperlihatkan
foto-foto dari bunga-bunga itu hingga akhirnya terbebaslah si Agatha ini. Sampai scene di mana mantra sigil itu mensensor ucapan Billy memperkenalkan nama aslinya di episode kedua. Scene pun cut dan berlanjut ke episode 6 di mana Agatha berhasil keluar dari lumpur. Di sini Billy mahkotanya udah hilang ya guys. Ia memegang batu sigil dan menghancurkan sigil mantra sensor proteksi tersebut, membuatnya terbebas bisa memperkenalkan dirinya. Billy pun bertemu Agatha yang sedari awal sudah curiga. Agatha berkata senang bertemu dengan Billy kembali. Billy berkata William namanya dan ia sedikit lega karena Agatha bisa mendengar namanya. Jadi sensor simbol sigil hanya mensensor para penyihir. Setelah dihancurkan jadi berkeping-keping oleh si Billy, akhirnya mantranya lepas. Agatha memperingatkan Billy tentang kelakuannya yang membuat Lilia dan Jen terhisap lumpur. Namun Agatha berkata jangan khawatir, kalau bagi seorang penyihir membunuh 1-2 orang itu udah biasa. Namun Billy berteriak, I'm not like you, aku bukan seperti dirimu, sama seperti Wanda yang berteriak ke Agatha di WandaVision. Tone-nya di sini udah berubah jadi dark dan serius ya teman-teman. Si Billy pun udah tidak lucu-lucuan lagi karena dia sudah kayak ya serius, udah gak komedi lagi. Agatha bertanya bagaimana Billy bisa mendapatkan tubuh segar seperti itu. Billy nggak bisa menjawab karena kan semuanya terjadi secara tidak sengaja. Agatha menimpali jangan pernah merasa bersalah atas sihir yang ia punya karena para penyihir bertahan selama berabad-abad dengan kekuatan yang mereka miliki. Agatha pun mengajak si Billy ini untuk menyelesaikan Witch's Root bersama. Namun Billy menolak bahwa ia bisa menyelesaikan sendiri dan berusaha untuk menyerang Agatha, tapi ternyata sihirnya hilang. Jadi sihirnya tuh cuma bisa muncul saat dia marah guys. Jadi memang nggak bisa terkontrol gitu. Agatha pun berteriak apa yang sebenarnya dicari oleh si Billy ini di Witch's Root. Kekuatan sudah punya. Untuk mencari ibunya Scarlet Witch yang sudah mati nggak mungkin karena Wanda memilih untuk menyelamatkan orang-orang asing Westview ketimbang mempertahankan Vision dan anak-anaknya. Nggak mungkin. Mencari Robo Papa atau si Vision nggak mungkin juga karena si Vision itu entah di mana, White Vision udah pergi dan tubuh asli Vision yang merah itu sudah terpretel gitu ya jadi mesin. Ia pun langsung teringat bahwa si Billy ini punya kembaran yaitu si Toby. Yap, si Billy ini hendak mencari saudara kembarnya Toby, tapi si Agatha salah sebut ya, sebenarnya Tommy kata si Billy ini. Billy yakin ia bisa merasakan jiwa dan soul si Tommy. Ia pergi ke The Witch's Root untuk menyelamatkan saudaranya itu. Akhirnya sudah clear sekarang ya teman-teman apa yang hendak dicari oleh si Billy Maximoff. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan untuk ke trial berikutnya. Nah ini nanti lanjut ke episode ke-7. Di scene ini terlihat si Jennifer dan Lilia masih selamat. Nanti mereka bertemu ke trial berikutnya walaupun dari jalur yang berbeda ya. Lilia Calderu dan Jennifer lewat jalur 1, sedangkan Agatha dan Billy lewat jalur yang kedua. Jadi lewat jalur atas dan lewat jalur bawah gitu menuju ke Castle Tower ini. Lanjut deh ke trial atau ujian khusus Lilia Calderu yang aku takut banget ini si Lilia selamat apa enggak ya gengs. Akhirnya episode kali ini pun berakhir dan ini benar-benar menceritakan originnya dari si Billy Kaplan yang lumayan 11-12 dengan versi komik walaupun di versi MCU ada modifikasi dan inovasi. Benar-benar seneng banget ya bisa melihat point of view yang berbeda untuk scene yang sama gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.